ini menjadi statusnya menjadi ganda. Pelaku bergeser menjadi korban. Sekaligus korban. Nah, perbuatan Hugi ini oleh polisi dianggap sudah memberikan suatu kontribusi. Dengan memepetnya dia, akhirnya kehilangan kendali, Brak meninggal. Apakah ada bukti sang suami korban skuter tadi itu punya niat untuk si penjamret? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke forum ini, yaitu Bahiko Podcast, meneliti tanpa menghakimi. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu seorang suami yang mencoba untuk membela istri karena itu jadi dijamret sama penjamret, dikejar, kemudian nabrak dinding lalu mati. Dan ternyata sang suami tersangkakan. Nah itu dia. Nah seperti apa sebenarnya kasus ini dilihat dari sudut pandang hukum. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang lawyer, praktisi hukum yang sudah barang tentu memahami delik-delik kasus hukumnya seperti apa, sehingga ini kita akan mendapatkan banyak sekali insight, jawaban yang lengkap, yang akurat, dan tentu saja tadi kita kuliti tanpa menghakimi. Nah, saya kenalkan Babeh Irwan. Nama lengkapnya Irwan Setiawan, panggilnya Babeh, panggil Babeh Irwan. Assalamualaikum Babeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita langsung bahas topik yang sedang kita perbincangkan. Baik, ya, tentang kasus seorang suami yang mencoba untuk membela istrinya, tapi kemudian dijamret dan ternyata dikejar dan meninggal, dan dia ditersangkakan. Nah, menurut Anda sebagai seorang lawyer, peristiwa ini secara faktual itu sebenarnya korban pertamanya itu siapa sebenarnya? Karena ada yang meninggal, tapi kemudian si suaminya tidak ditersangkakan gitu. Baik, Ustaz. Saya sampaikan sebelumnya, karena memang peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang tidak ada rencana, tidak direncanakan oleh si pelaku maupun si korban. Adanya suatu kejadian ini, kejadian yang memang murni, nyata, ada tindak pidana di sana, yaitu penjamretan. Terus kemudian pelakunya lari, dikejar oleh si suami korban, sampai si pelaku ini kehilangan kendali. Dia mau bawa motor, kehilangan kendali sampai naik trotoar. Itu memang sebenarnya ada sebab juga di situ, ada sebab karena dikejar oleh si suami si korban, dan akhirnya kehilangan kendali dan menabrak tembok sehingga meninggal sampai ajalnya di sana. Nah, kalau dilihat dari rangkaian peristiwanya itu tidak lepas dari sebab dan akibatnya. Jadi sebabnya adalah terjadinya penjamretan. Nah, akibatnya banyak hal di sana. Walaupun kondisi si penjamret itu mati di TKP, di tempat kejadian, tetapi menurut kacamata hukum yang sebenarnya korban pertamanya adalah si perempuan ini, istri dari si tersangka ini gitu. Itu subjek pertamanya. Nah, sebagai korban, kalau dibilang di korban primer. Korban primernya adalah korban primer. Nah, korban sekundernya adalah si suami yang akhirnya ditersangkakan. Kemudian ada korban lagi, korban terstir. Itu masyarakat yang pernah mengalami kejadian serupa juga, tapi tidak bisa melakukan suatu hal apapun, diam, menerima, pasrah. Nah, itu menjadi korban terstir akibat kejadian-kejadian yang terjadi penjamretan ini seperti ini. Jadi korban utama adalah si istri ya, sebagai primernya. Jadi clear ya. Jadi ternyata dalam case ini yang menjadi korban pertama adalah sang istri. Sang suami jadi korban berikutnya. Sekunder istilahnya tadi ya. Dan ternyata nggak cukup itu, masyarakat pun jadi korban juga. Korban tersebut. Kalau si yang meninggal gimana? Penjamret itu?
Eh, Dia bukan korban berarti. Kalau dilihat dari kacamata hukum nasional, hukum ini melihat bahwa si pelaku penjamret ini menjadi statusnya menjadi ganda. Pelaku bergeser menjadi korban. Sekaligus korban berarti pada saat sama gitu. Sedangkan si korban, si suami korban sekunder tadi itu malah menjadi Pelaku. pelaku. Awalnya korban sekunder, Ya, jadi pelaku karena ditersangkakan gitu ya. tersangka. Jadi seperti sinetron, Ustaz. Oh gitu. Jadi sinetron ini. Bolak-balik begitu ya. Nah, jadi melihat dari perkara ini memang harus jeli. Banyak pro dan kontra, bahkan di kalangan praktisi hukum itu banyak yang pro dan kontra. Sehingga dengan kekuatan pro tadi, yaitu masyarakat, karena di sini juga menyinggung dari sisi hukum di masyarakat. Itu masyarakat akhirnya menjadi juru bicara yang akhirnya sampai sampai heboh di di media sosial, sampai akhirnya Komisi 3 di DPR RI juga turun tangan. Dia sempat dipanggil ya kemarin. Sempat dipanggil kemarin. Kapolresnya ya, Kapolres Slemannya dipanggil, Kajarinya dipanggil oleh Komisi 3. Komisi 3. Oke. Nah, selanjutnya kan ini peristiwanya penjambretan kan? Iya. Penjambretan. Ini apakah termasuk sebetulnya termasuk serangan melawan hukum ya yang sedang berlangsung, aktivitas penjambretan ini? Kalau penjambretannya, tindakannya, perbuatannya iya, itu melawan hukum. Itu kalau kita kaitkan dengan pasal di Undang-Undang KUHP, si penjambret ini sudah melakukan suatu tindakan pidana pencurian. Situ kalau jambret tidak ada pengertian jambret, tapi adalah pencurian. Itu di KUHP lama itu ada di pasal 362 dan 365. 365 ini ya karena ada pemberatnya. Mungkin korbannya itu bisa luka, cedera, bahkan sampai menemui kematian. Nah, di pasal KUHP nasional ini yang terbaru itu di pasal 467 dan 469. Jadi murni memang penjambret ini telah melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu dengan pencurian, itu seperti itu. Jadi kata-kata penjambretan di dalam KUHP nggak disebut, Nggak ada, adanya pencurian. Dan Tapi ditafsirkan oleh hukum itu masuk kategori pencurian. Oh gitu, mengambil hak orang lain itu. Oh gitu. Beda dengan korupsi ya? Beda. Kalau seandainya mau ini ada undang-undang. Ya, oke. Baiklah, kita lagi kembali ke sini, ke kasus ini. Jika penjambretan itu memang penjambretan itu adalah termasuk perbuatan melawan hukum, lantas dari kasus ini, nah ini kan jadi ternyata si suami yang tadinya tujuannya membela respon karena istrinya jadi korban pertama tadi dijambret, kemudian dia berespon untuk menolong ya untuk mengejar si penjambret tadi, dan ternyata oleh polisi si suami malah ditersangkakan. Nah itu sebetulnya bagaimana sih? Sebetulnya masyarakat itu punya hak nggak sih untuk membela diri, melindungi diri kalau dia diserang, ada serangan seperti itu? Baik. Yang pertama, polisi mentersangkakan si korban ini bukan terkait dengan penjambretannya, tetapi itu dikaitkan dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Oh gitu. Ya, karena kejadiannya adalah di jalan raya. Jalan raya itu adalah milik umum. Kemudian melihat adanya satu akibat. Jadi polisi ini menilainya ada akibat yang di situ. Jadi sebabnya itu di nomor 2 kan. Ada akibat sampai meninggalnya. Nah, terus kemudian akhirnya polisi mentersangkakan si Pak Hugi, kalau nggak salah Pak Hugi Minaya itu dengan pasal Undang-Undang Lalu Lintas. Ini bukan Undang-Undang penjambretan lagi, pencurian lagi dari bergeser. Ini seperti dua alam yang berbeda sih memang. Yang satunya di darat, yang satunya di laut gitu. Tapi ini dalam praktek memang dibolehkan atau harusnya nggak boleh? Karena polisi tugas penyidik dalam hal ini ya, penyidik tugasnya menurut amanah undang-undang itu untuk melindungi nyawa manusia, nyawa rakyat yang menjadi tanggung jawabnya dia sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, sehingga ditarik karena kejadiannya kronologisnya itu dikesampingkan, sebabnya dikesampingkan, tapi akibatnya yang diangkat.
terjadi di jalan raya, terus kemudian terjadi kejar-mengejar, manuver, sampai kecelakaan. Dianggapnya bahwa si korban, si suami ini yang akhirnya jadi tersangka, dianggap telah memberikan suatu kontribusi sehingga adanya akibat, yaitu kematian. Seperti itu. Jadi tersangkanya adalah seperti itu. Kalau sang suami itu nggak ngejar si penjamret, ya, apakah tuh dianggap kelalaian moral? Misalnya di sana soal tadi itu, kalau saya tahu akan ditersangkakan, kira-kira deh, dia akan melakukan itu apa enggak tuh? Kalau dari kacamata hukum begini, hukum nasional, ya, yang memang banyak sekali kontra sama pro-nya, bahwa kejadian tersebut untuk membela diri hanya diperbolehkan, tapi bukan diberikan hak. Apa bedanya tuh? Kalau diberikan hak itu sudah mutlak. Apapun yang terjadi, ya, hak itu tetap diberikan. Mau dibunuhkah si penjahat ini, atau mau dicelakai seperti apa, mau digantungkah, itu menjadi hak. Makanya negara tidak memberikan hak itu, tapi memperbolehkan dengan proporsionalitas. Dalam arti kata bahwa boleh melakukan pembelaan dengan profesional, dengan proporsionalitas, tidak berlebihan, tidak overdosis, terus yang tidak mengakibatkan kerugian yang lebih berat lagi, atau kerugian atau dampak yang lebih berat dari itu. Nah, contoh seperti ini, memang manusiawi. Kalau saya pribadi juga manusiawi, pasti akan, apalagi saya manusiawi. Tetapi satu sisi di dalam hukum itu tidak nilai dari istrinya. Nah, apalagi pada saat si Hogi ini setelah melihat istrinya dijamret, di dalam keterangannya Hogi ini sempat menghampiri istrinya, melihat kondisi istrinya. Nah, sekarang sebelum saya jawab itu, saya tanya, berapa persen kalau seandainya saya tanyakan kembali ke Ustadz, kejadian yang menimpa istri Ustadz, kemudian Ustadz ada di sana, apa perasaannya seperti apa, gimana? Iya, pasti shock pertama. Yang kedua pasti marah kan? Marah. Emosi tuh, ya. Emosi. Siapa tuh yang kerja itu kan? Tingkatnya berapa persen, Ustadz? Tingkatnya berapa persen? Tingkat apa ya? Kemarahannya, emosinya. Mungkin besar-besar. Nah, kalau emosional kita muncul, ada rasional yang menurun. Teorinya kan seperti itu. Nah, pada saat emosi kita memuncak, itu tingkat rasional itu pasti menurun. Jadi ada istilah kemarahan itu akan menghilangkan akal sehat. Nah, pada saat marahnya begitu besar, nah, Ustadz mengejar penjamret tersebut atau copet tersebut, yang akan dilakukan oleh Ustadz apa? Ya pasti nangkap untuk mengambil lagi barangnya, dan juga mungkin ngasih pelajaran. Itu supaya dia kurang ajar lagi ya. Nah, hukum itu milih di situ. Jadi pilihan yang kita ambil secara rasional oke, emosional oke. Jadi kalau seandainya pada saat di pengadilan, pada saat kita di sidang, itu ditanya oleh hakim, kronologi seperti apa, terus kemudian posisi Ustadz seperti apa yang dilakukan, kadang-kadang mengejar. Setelah dapat, apa yang dilakukan? Saya hajar. Kenapa? Karena emosi. Emosi itu bisa jadi pemaaf. Not aware tadi, emosi itu. Tetapi kalau rasionalnya mengendalikan, itu diambil barang, copet ini hanya cukup ditangkap, nggak perlu dipukulin, apalagi sampai dibunuh lagi, gitu kan? Itu rasional yang bekerja. Nah, kalau sampai dibunuh, itu kan ada jeda waktu. Nah, hakim menilai itu kita yang jadi tersangka. Jadi perbuatan notware, maksudnya pemaaf ini itu dilakukan seketika, terus kemudian tidak ada jeda waktu. Nah, ini ada jeda waktu. Nggak ada perencanaan, tapi itu refleks sebenarnya. Nah, tetapi dalam kasus ini kenapa polisi melihat bisa masuk menjadi tersangka si Hogi ini?
Karena sebelum mengejar, Hogi ini sempat menghampiri istrinya, melihat kondisi istrinya. Terus kemudian dia mengejar. Terjadi kebut-kebutan di sana. Nah, karena posisinya Hogi ini bawa mobil, terus kemudian penjamret bawa motor, walaupun mereka bawa senjata tajam buat pisau kecil ya atau karter ya untuk motong tas istrinya. Itu nggak seberapa kalau seandainya itu dibanding kalau seandainya ditabrak sama si Hogi itu. Nah, tapi Hogi kan nggak melakukan tabrak, dia hanya mengejar, dipepet. Nah, itu tidak dibunuh, tidak ditabrak segala macam. Nah, itu kehilangan kendali. Nah, si penjamret ini sampai naik trotoar dan nabrak tembok dan mati seketika. Nah, perbuatan Hogi ini oleh polisi dianggap sudah memberikan suatu kontribusi. Karena dengan memepetnya dia, akhirnya dia kehilangan kendali, akhirnya nabrak, meninggal. Oke. Seperti itu. Lalu sebetulnya apakah ada bukti bahwa Hogi tadi, sang suami korban skuter tadi itu punya niat atau bahasa itu mens rea untuk si penjamret? Kalau seandainya kejadiannya itu oleh Hogi, itu mungkin ada terlihat di situ. Tapi Hogi kan belum sempat, dia masih dalam proses pengejaran. Pengejaran. Kalau begitu, kenapa dia ditersangkakan? Nah, hukum melihat akibatnya. Akibatnya karena ada kematian, siapa yang berkontribusi? Hogi. Hogi ini karena dia memberikan kontribusi mengejar, sehingga jambret ini kehilangan keseimbangan, tidak konsentrasi dalam mengendara, terus akhirnya dia naik trotoar dan menabrak tembok, meninggal. Nah, dianggap oleh hukum positif kita bahwa meninggalnya jambret ini ada Hogi ini mempunyai kontribusi seperti itu. Oke, tadi kan dikatakan bahwa pengejaran si Hogi tadi, sang suami yang istrinya dijambret tadi, itu kan dia ngejar gara-gara ada penjambretan kan? Seandainya nggak ada penjambretan, apakah si Hogi itu ngejar seperti orang gitu? Yang kan dasarnya kan enggak. Iya kan? Nah, jadi kan secara kausalitas itu sebetulnya mana lebih menentukan tuh? Ya. Nah, memang penyebab utamanya adalah jambret. Kunci adalah jambretnya. Peristiwa penjambretan. Kalau tidak ada penjambretan, nggak mungkin juga Hogi akan mengejar. Nah, jangankan Hogi, mungkin masyarakat lain pun tidak akan mengejar kalau tidak ada penjambretan. Karena ada alasannya kan? Karena nggak ada alasannya. Nah, untuk di pasal 49 Notware itu berlaku untuk Hogi, walaupun nanti setelah dia diproses, dihadirkan di pengadilan, itu ada pemaaf di sana di pasal 49 KUHP. KUHP itu ya, oke. Ya. Pasal 49 KUHP. Tentang perbuatan tadi ya. Iya, itu yakin terakhir putusannya yakin itu akan dibebaskan karena ada pemaaf di sana. Jadi menurut Anda ini yakin bahwa nanti di pengadilan sang suami ini akan dibebaskan oleh hakim karena tadi ya dan tadi ya pasal 49 KUHP ya. Nah, kalau seandainya memang kan kemarin marak tuh ada pengacaranya dari pihak penjambret itu sempat meminta bahwa Hogi untuk minta maaf. Terus kemudian sempat sebelum di pemanggilan itu ada upaya untuk RG, restoratif justice. Nah, syaratnya restoratif justice itu kan ada yang meminta maaf, ada yang mengakui. Nah, di sini bingung siapa pelaku, siapa korban gitu. Nah, jadi dua-duanya ini bisa, kalau di dalam hukum kita ini dua-duanya mempunyai status ganda. Si penjambret awalnya pelaku, kemudian jadi korban, dan kemudian si Hogi, sang suami ini ya awalnya korban bisa menjadi pelaku. Nah, kalau seandainya restoratif justice, pihak mana yang meminta maaf? Dua-duanya minta maaf kan? Yang bersamaan. Lucu. Jadi dari pihak kepolisian, kejaksaan hanya ingin meyakinkan bahwa kepastian hukum itu harus berjalan. Apapun yang terjadi, hukum harus berjalan. Nah, kemudian ada pemaaf di sana, itu harus dihentikan karena untuk menegakkan suatu keadilan, kepastian hukum itu bisa diabaikan. Karena posisinya ini tidak adil. Masyarakat menilai kan. Beberapa teman-teman di pengacara juga menilai ada ketidakadilan yang menimpa, yang diarahkan kepada Hogi.
Nah, makanya untuk kepastian hukum itu bisa diabaikan dengan rasa keadilan, gitu. Jadi untuk menempuh keadilan tersebut itu bisa diabaikan seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Anda jika ada seorang masyarakat nih berpikir begini, kalau damai itu yang enak katanya hobinya. Kenapa? Karena kan kalau istrinya dijambret, kan hasil jambretannya bisa dibalikin tuh. Karena kerjaan tadi kan dibalikin tuh. Nggak ada yang luka, nggak ada yang apa. Sedangkan yang si penjambret yang awalnya dia penjahat, mati kan dia tuh. Ya kan di korban itu seperti itu. Nah itu ada yang berpikir kayak gitu tuh. Itu di mana kesalahan itu salah? Itu bagian orang yang kontra, yang kontra. Ya termasuk pengacaranya dari pihak penjambret tadi itu pihak yang kontra. Itu sah. Cara berpikir mereka ya kita nggak sah karena hukum kita memperbolehkan itu, Sat. Jadi itu tadi pilihan yang diambil Hogi pada saat melihat istrinya mendapatkan perlakuan, istrinya dijambret, terus kemudian pilihannya Hogi seperti apa? Ya. Refleks dia mengejar, oke, refleks. Tapi di situ ada rasional yang dilakukan oleh Hogi, menghampiri istrinya, melihat kondisi istrinya, kemudian mengejar. Nah, beda kalau seandainya Hogi saat itu menabrak. Mungkin kita bisa tanya kepada Hogi, benar nggak pada saat itu dia membela diri? Nah, kita lihat niatnya seperti apa. Makanya pada saat tadi saya sampaikan ke Ustadz, melihat seperti itu, Ustadz melakukan apa? Kejar, ambil ininya. Kalau perlu dikasih pelajaran supaya kapok. Nah, kalau yang masih dalam batas kewajaran itu ada pemaaf. Tapi kalau seandainya yang sudah overdosis sampai menimbulkan kematian orang lain, hilangnya nyawa seorang, itu yang diproses. Oke. Jadi apakah Anda sepakat ya bahwa pelaku kejahatan lah yang menciptakan resiko pertama kali itu di jalan raya itu? Kejahatannya. Ya, itu kejahatan yang dilakukan oleh penjambret itu yang awal pertamanya. Itu pakai itu ya. Oke. Pertanyakan lagi, mengapa resikonya itu justru dibebankan pada korban tadi tuh? Alasan sama kayak tadi. Sama. Jadi karena tadi polisi pakai logikanya bahwa akibat. Nah, jadi ada sebab dan akibat. Nah, akibatnya lah yang diteliti. Sekarang begini, apa yang akan terjadi jika ini ke publik nih ya, berbeda peristiwa tadi itu, publik tahu nih, oh ternyata kalau membela diri akibatnya bakal ditersangkakan gitu kan ya. Terus apakah publik jadi gimana? Pasrah aja gitu? Pasrah atau gimana? Ya. Kita bisa ada jurisprudensi kejadian yang di Bekasi waktu itu yang membunuh begal, yang membegal motornya, 2 orang yang di Bekasi itu akhirnya meninggal, yang awalnya jadi tersangka malah diberikan penghargaan oleh Kapolresnya gitu. Nah, itu setelah melalui gelar perkara, setelah mendengar saksi, kemudian kronologis yang dari BAP kronologis, sampai ada saksi-saksi ahli juga bahwa itu memang benar-benar dia melakukan pembelaan diri. Nah, terus kemudian yang di NTB yang sampai berdarah-darah, akhirnya dia melakukan suatu tindakan yang karena di bawah tekanan dia juga terluka, akhirnya membunuh lawannya. Nah, itu posisinya memang kondisi terpaksa. Nah, beda dengan ini kalau kacamata hukumnya, beda dengan kondisi Hogi. Hogi ini bukan karena keadaan yang terpaksa melihat hukum seperti itu. Nah, tapi banyak juga yang melihat ini kan membela membela istrinya, membela keadilan, membela menjaga kehormatan gitu. Nah, hukum yang berlaku di kita untuk melakukan pembelaan itu diperbolehkan asal tidak di luar batas kewajaran. Terus kemudian alasan pembenaran dia tidak boleh melakukan kekerasan atau tindak pidana yang lain gitu. Karena ada faktor alasan itu gitu. Nah, sehingga polisi ini tetap melakukan suatu prosedur berdasarkan dari SOP yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga menetapkanlah Hogi ini sebagai tersangka. Nah, untuk masyarakat itu nggak usah khawatir, tetap lakukan pembelaan sesuai dengan proporsional. Yang penting jangan sampai berlebihan, overdosis, apalagi sampai terjadi penghakiman sendiri. Cukup dilumpuhkan, diringkuslah, dilumpuhkan, lapor polisi nanti yang bekerja. Kalau kacamata hukum maunya seperti itu. Kalau sampai dibunuh, disiksa segala macam, itu sudah berlebihan, dan pelaku penganiayaan itu malah yang dikenakan pidana. Seperti itu sih, Ustaz. Jadi saran saya tetap
amankan, pertama amankan barang-barang kita. Kalau sampai terjadi, kita bisa melakukan suatu pembelaan. Terus kemudian yang penting di batas proporsional, Kewajaran tadi ya. kewajaran tadi. Baik. Tadi kan dikatakan polisi itu menggunakan undang-undang lalu lintas untuk menjerat Hogi ya sebagai tersangka. Sebenarnya undang-undang lalu lintas itu dibuat untuk menghukum korban kejahatan nggak sih sebetulnya? Kalau ada terjadi peristiwa kejahatan di jalan raya yang itu berlaku dengan lalu lintas, apakah undang-undang lalu lintas itu juga ada pasal untuk menghukum pelaku kejahatan yang bekerja jalan raya? Pada intinya hukum yang berlaku termasuk undang-undang lalu lintas itu tanpa pengecualian. Jadi selama itu terjadi di yang berhubungan dengan lalu lintas itu diterapkan. Jadi tanpa pengecualian. Tapi itu bisa dilakukan. Ya. Tapi kan kenyataannya seolah-olah pasal 49 KUHP tadi kok seolah kalah dengan undang-undang administratif. Makanya itu diuji pada saat diuji. Polisi bisa menguji, kemudian jaksa bisa menguji sebelum dilimpahkan kepada pengadilan, itu bisa menguji. Sebenarnya mudah sih menguji itu. Yang pertama, pada saat kejadian di tempat perkara ini pasti ada saksi. Kemudian ada pendukungnya CCTV, itu memang ada. Terus kemudian dari kronologisnya, dari para saksi-saksi yang terlibat di sana bisa diminta keterangan, polisi ini bisa memilah bahwa perkara ini siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab di situ. Tapi kan pola pikir, opini segala macam itu berbeda antara polisi dengan kejaksaan, bahkan hakim, bahkan dengan pengacara, apalagi dengan masyarakat itu masih berbeda. Nah, mereka punya rule sendiri yang menentukan bahwa kejadian ini yang bersalah, ini yang menjadi korban, ini pelaku, dan ini korban, seperti itu, Ustaz. Oke. Kalau dari tadi kita bahas tentang aspek legal ya, pasal KUHP, undang-undang lalu lintas. Sekarang coba kita bergeser sedikit ke arah aspek moral ya, hukum. Kalau saya tanya secara pribadi, secara nurani ya, apakah Anda merasa adil jika kasusnya Hoki ini jadi tersangka tuh karena membela istri secara hati nurani moral? Ya. Khususnya Kalau hati nurani ya, itu nggak adil hati nurani. Tapi karena saya sebagai lawyer profesi saya harus mentaati hukum. Kalau hati nurani saya juga nggak terima gitu. Itu perlakuan yang tidak adil oleh yang dialami oleh Hoki tadi gitu. Berarti kalau kejadian yang menimpa Hoki tadi menimpa di Anda pun nggak akan diam kan? Ya, tidak akan diam. Mungkin jika melakukan hal yang lebih sama ya. Menjadi warga negara biasa ya. Tapi saya juga harus mentaati hukum yang berlaku karena saya sebagai salah satu pelaksana hukum gitu. Pelaksana hukum saya harus taat dengan hukum tersebut. Tapi apakah hukum harus selalu ditegakkan ya meskipun itu melukai perasaan keadilan masyarakat? Secara moral itu bisa terjadi, tetapi itu bisa diabaikan. Salah satu contohnya di yang 49 tadi ada unsur pemaafnya di sana, karena ada pembelaan diri, yang juga beberapa saat yang tadi saya sampaikan bahwa hukum ini sebenarnya bukan menjadi ajang balas dendam, tetapi untuk diberlakukan untuk menjadi efek jerah. Jadi kalau untuk balas dendam kita kembali ke zaman dahulu untuk efek jerah. Jadi tindakan pidana ini untuk efek jerah bagi pelakunya. Nah, masyarakat juga jangan terlalu khawatir dengan hukum yang ada di kita. Pada saat kita berada di koridor yang benar, itu mereka juga akan terjaga hak-haknya seperti itu. Oke. Ini kita bicara juga ke dampak sosial. Kalau kasus ini terjadi dan dibiarkan akan seperti itu, artinya kriminalisasi korban. Tadi kan dikatakan Hoki itu korban sekunder kan sebetulnya, ya. Tapi dia dijadikan pelaku, itu akan membuat masyarakat jadi takut untuk menolong. Kalau ada lihat nih, ini ada kejadian pencabutan, wah jangan terasa dirugikan aja. Mau jadi tersangka kan? Nah, itu ada nggak sih ke arah sana tuh? Anda menyadari ini peristiwa ini kalau dibiarkan ya kayak begitu ya? Ini sebenarnya kalau menurut saya ini dari penegak hukumnya
untuk memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat. Dia untuk menegakkan hukumnya seperti apa, supaya masyarakat juga percaya kepada negara, kepada penyelenggara negara, termasuk kepada penegak hukum yaitu kepolisian. Nah, intinya itu munculkan rasa percaya kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga tidak memandang sebelah mata terhadap aparat-aparat penegak hukum kita. Nah, masyarakat sendiri itu ingin sebenarnya kondisi itu nyaman. Di masyarakat nyaman, aman, tentram, tidak ada kejahatan. Nah, kembali lagi, ini adalah tugas negara. Nah, tugas negara ini sudah dilimpahkan juga kepada kepolisian, kepada tentara, terus kemudian kepada aparat-aparat yang lain, termasuk kita di sana mendukung untuk keamanan tersebut. Nah, seperti di masyarakat adanya poskamling, ronda, segala macam. Nah, masyarakat juga itu nanti bergabung bagaimana untuk menciptakan rasa aman di lingkungannya gitu. Kalau seandainya memang dibebankan kepada polisi saja, perbandingan juga tidak sebanding lah gitu, Ustaz. Jadi masyarakat itu tadi tidak perlu khawatir selama pembelaan dirinya itu secara profesional. Ya tadi seperti ada maling, jangan digebukin, jangan dihakimi sendiri, apalagi sampai mati. Nah, malah nanti mereka yang menjadi tersangka akan terbalik seperti itu. Iya. Ya, tadi kan Anda mengharapkan masyarakat diminta untuk tetap tidak usah khawatir, nggak usah worry, tapi dengan catatan juga tadi pihak kepolisian harus menjawab dengan tindakan-tindakan yang sifatnya memang bisa membuat masyarakat percaya gitu kan. Pertanyaan kan itu betul kan bersyarat tuh. Kalau di pandangan masyarakat pihak aparat juga nggak mencoba untuk membuat masyarakat percaya, itu kapan kejadiannya? Kan ingatkan berarti kan nanti tahunya masyarakat, wah ini kalau saya membela, menolong, wah bakal ditersangkakan gitu kan. Polri kan jadi nanya, kalau gitu apakah pasal aja begitu kan nggak? Kalau misalnya pasal kan juga nggak menjadi korban. Di mana negara gitu? Fungsi negara di mana untuk melindungi masyarakat? Tadi ada katakan bahwa kan fungsi negara diwakili oleh polisi. Polisi itu artinya kan aparat yang melayani, mengayomi, melindungi, ya kan? Tapi pertanyaan itu isi suami pengen ngebela isi malah dijelaskan oleh polisi. Gimana sih saja gitu? Memang dilema isi hukum kita saat ini sebagai penegak hukum yang administratif lah. Nah, jadi mereka juga nggak bisa bertindak sendiri sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Nah, ya saya berharap dengan reformasi kepolisian saat ini bisa menjawab tantangan itu semua sih, Ustaz. Ya kita berharap lah. Tapi bilang sendiri sepertinya belum mau direformasi, Ustaz. Masih jadi petani. Ada itu langsung bilang, langsung aja Pak jadi petani. Sebenarnya sih kalau seandainya disampaikan itu, kan dulu presiden kita juga sebagai ketua HTI ya. HTI ya. Himpunan Tani Indonesia. Sudah distabilkan sebenarnya. Himpunan Ketua Himpunan Tani Indonesia. Himpunan Indonesia, oke. Iya, jadi petani di Indonesia ketuanya Pak Prabowo waktu itu. Beliau jadi petani. Oh iya. Di Sumatera Selatan ada contoh ya. Nah, jadi daripada statementnya kan kemarin daripada di bawah naungan menteri atau gimana, walaupun dia menjadi menterinya dalam negeri ya. Jadi Kapolri ini nggak ada. Lebih rela menjadi petani. Ya. Sebenarnya mendeskripsikan petani itu, padahal petani itu mulia. Iya. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi menurut Anda, to the point ini, menurut Anda nih kesimpulannya dalam kasus ini, apakah yang sedang terjadi ini, hukum ini sedang menegakkan keadilan atau hanya menjalankan prosedur? Sesaat yang lalu saya sampaikan, jadi penegak hukum kita saat ini sedang menegakkan prosedur, belum menegakkan keadilan. Jadi hanya menjalankan prosedur. Jadi seperti itu sih. Kalau seandainya memang keadilan itu ditegakkan, tidak akan ada seperti hoki-hoki yang lain. Nah, banyak kasus juga. Nah, ini memang harus ada suatu perubahan. Karena hal ini akan akan berulang di kemudian hari atau kapan itu pasti akan berulang. Nah, makanya ada prinsip bukan yang dituju adalah kepastian hukumnya, tapi adalah keadilannya. Seperti itu. Baik. Oke. Alhamdulillah kalau gitu
nggak kerasa. Sudah jawab semua. sudah saya kira sudah semua pertanyaan sudah berbagai segi aspek tadi kita bahas. Terima kasih atas waktunya, obrolannya, Baik. Bapak Irwan, Baik. lawyer kita, dan kepada para sahabat Pakiko Podcast. Terima kasih sudah menyimak, sudah nonton videonya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi dan manfaat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.